Para pemirsa acara Literasi Universitas Gunadarma, selamat bertemu lagi dalam program Team Teaching mata kuliah Perancangan Kota. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori linkage dan teori place dalam perancangan kota atau urban design. Saat ini saya didampingi oleh Ibu Irina Mildawani PhD dan saya sendiri Dr. Agus Dharma akan membawakan acara ini dalam 3 segmen. Segmen 1 nanti akan dibawakan oleh Bu Irina, segmen 2 oleh saya, dan segmen 3 kembali ke Bu Irina. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama ini tentang keterkaitan linkage akan dibawakan langsung oleh Ibu Irina. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Gus Dharma. Baik, jumpa lagi dengan saya di sini, Irina Mildawani, PhD. Rekan-rekan mahasiswa, para pemirsa, kali ini pada segmen 1 saya akan membawakan linkage atau keterkaitan dalam teori urban design. Nah, apakah yang disebut link? Link adalah suatu media untuk bepergian, untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain yang menghubungkan antara 2 titik atau 2 tempat. Linkage adalah keadaan atau keterkaitan dalam suatu hubungan antara satu titik dengan titik yang selanjutnya. Maaf, ini kelewatan ya. Sorry. Baik, linkage teori dalam perancangan kota. Nah, dalam suatu kawasan dibutuhkan kejelasan atau pengorganisasian garis-garis atau jalur-jalur yang menghubungkan semua bentuk-bentuk layer atau lapisan bidang atau bentuk-bentuk aktivitas dalam suatu kota dan daerah penyangganya. Linkage merupakan salah satu elemen spasial kota yang meliputi aliran pergerakan dan aksis pengorganisasian elemen kota maupun bidang batas bangunan menurut Transik tahun 86. Nah, linkage teori ini adalah dasar sirkulasi dan organisasi ruang. Teori linkage menjadi dasar hubungan antara berbagai elemen yang berbeda-beda dan merupakan jalur atau garis-garis penghubung yang bisa berbentuk jalan, kemudian pedestrian path atau jalur pejalan kaki, kemudian bisa juga berupa kali inspeksi, koridor linear lainnya yang menghubungkan berbagai bagian kota. Menurut Transik, pendekatan sirkulasi yang dinamis ini menjadi pembangkit dari penggerak kehidupan atau bentuk kota. Nah, sistem pergerakan dan efisiensi infrastruktur ini sangat menentukan pola-pola ruang yang dibatasinya. Dalam contoh ini kita melihat ada suatu kawasan kota di mana kita melihat ada sungai atau kali inspeksi yang membelah kota itu dan ada jalur pedestrian yang bergerak dari sungai itu ke pusat kota dan melewati berbagai kawasan atau bagian-bagian kota tersebut. Di sebelah kanan kita melihat ada suatu studi mengenai pergerakan manusia dikaitkan dengan lebar jalur atau pedestrian path-nya. Di situ terlihat titik-titik aktivitas atau nodes yang dihubungkan dengan berbagai jalur-jalur tersebut. Kecepatan orang melewati jalur tersebut berbanding lurus dengan lebar jalur tersebut. Nah, ini adalah figur ground kota Yogyakarta pada masa lampau. Di situ terlihat titik-titik atau blok-blok hitam itu adalah masa
bangunan-bangunan kuno di kota Jogja, dan kita bisa melihat aksis yang kuat dari utara ke selatan, yaitu dari arah Tugu ke arah pantai selatan melewati kawasan Keraton Kota Yogyakarta. Nah, jika kita merancang berbasis pendekatan linkage, maka garis-garis utama dalam tapak atau kawasan kota itu akan menjadi elemen yang menentukan rancangan keseluruhan, dan itu nanti akan meliputi garis-garis batas tapak, sirkulasi pergerakan, sumbu atau aksis pengorganisasian ruang terhadap garis tepian bangunannya. Nah, keseluruhan garis-garis tersebut akan menyusun suatu sistem linkage yang terus-menerus harus diperhatikan apabila kita ingin merubah atau merenovasi atau meredesain kawasan tersebut. Nah, menurut Fumihiko Maki dalam bukunya Investigation to Collective Form, dia mengatakan bahwa linkage adalah penentu kualitas ruang kota, dan dapat dikatakan linkage adalah perekat dari semua bagian elemen kota tersebut. Nah, menurut Maki ada 3 pendekatan yang berbeda terhadap bentuk-bentuk kolektif yang terbentuk dari adanya hubungan antara linkage dan kawasan. Yang pertama ada compositional form, itu berupa bentukan 2 dimensi. Contohnya adalah kawasan kota ibu kota baru Brasil yang dirancang oleh arsitek Oscar Niemeyer. Yang kedua megaform, yaitu pendekatan struktural yang memberikan kerangka besar. Sistem linkage-nya itu akan secara hierarki akan berkembang tanpa batas. Dan yang ketiga adalah group form. Group form ini adalah bagian dari kawasan yang bertumbuh sesuai dengan sejarah masyarakatnya. Jadi group form ini tentunya merupakan evolusi bentuk dari kawasan kota yang bagi suatu perancang baru, misalnya ibu kota baru, itu tidak ada seperti itu, karena ini kan jadi presiden ya. Nah, kita kembali ke Jabodetabek. Kita melihat Jakarta dan arah perkembangan daerah hinterlandnya. Dulu Jakarta itu hanya berpusat di utara ya, pada waktu zaman dia masih bernama Batavia. Kemudian perkembangannya itu lebih didominasi ke arah selatan, linkage-nya. Kemudian dengan adanya master plan Jakarta dan kemudian RT RW-nya yang selalu diperbarui setiap 20 tahun, maka ada dorongan atau arahan dari planner untuk mengembangkan ke timur dan barat, karena tentunya masih banyak area pada waktu itu dan sumber daya lingkungan yang belum dipakai atau dimanfaatkan pada area timur dan baratnya, sehingga dengan adanya dorongan linkage ke arah timur dan barat, diperkirakan bentukan Jakarta dan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang sekarang kita kenal dengan nama Jabodetabek itu menjadi dianggap atau diharapkan menjadi proporsional. Nah, kita melihat bahwa linkage itu sangat menentukan dalam hubungan antara satu kota dengan daerah penyangganya. Jadi kita lihat lagi peta Jabodetabek di sini, dan kita lihat juga peta KRL, commuter line di sebelah kirinya. Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan linkage yang besar yang mempengaruhi pergerakan manusia dari tempat-tempat hinterland ke arah Jakarta dan sebaliknya. Jadi linkage di sini berfungsi untuk menghubungkan antara kota satelit, bisa dikatakan demikian, dengan pusat kotanya, dan itu meliputi semua aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun sumber daya lingkungannya. Nah, kalau kita melihat satu gerakan internasional yang dinamakan PPS atau Project for Public Space, ini adalah suatu gerakan yang cukup masif dan cukup banyak
diikuti oleh para planner di dunia yang menyatakan bahwa untuk bisa membuat great place atau tempat loka yang menyenangkan dan sukses itu perlu adanya 4 key attributes atau atribut kunci. Salah satunya adalah linkage dan akses. Jadi linkage dan akses mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk space, ruang yang masih berupa bentuk ruang tanpa kegiatan, dan place di mana ruang sudah memiliki kegiatan. Nah, di sini kita melihat akses dan linkage itu memiliki faktor-faktor intangible maupun tolok ukur atau measurement. Di sini kita melihat misalnya atribut kunci akses dan linkage ini mempunyai intangible aspek, yaitu continuity atau kesinambungan, proximity atau kedekatan, kemudian connected atau keterhubungan, kemudian juga ada readable, dapat dikenali. Nanti kalau di minggu-minggu depan akan kami jelaskan mengenai signage. Signage adalah penanda kawasan atau lingkungan sehingga kita bisa mengenali suatu kawasan tertentu. Kemudian akses itu juga harus walkable atau dapat dengan nyaman dipakai untuk berjalan kaki oleh pedestrian. Kemudian juga perlu bisa convenient atau nyaman bagi pejalan kaki maupun pengendara, dan accessible atau dapat dicapai. Nah, pada penelitian atau untuk mengukur keberhasilan sampai sejauh mana linkage dan akses ini berhasil, maka bisa diukur dengan tolok ukur atau measurement sebagai berikut. Misalnya data lalu lintas atau traffic data. Kemudian mode splits, maksudnya adalah pemisahan mode di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada transit usage atau penggunaan titik transit. Kemudian ada juga pedestrian activity atau sebanyak mana itu akan ada transit pedestriannya. Kemudian ada parkir-parkir yang nyaman. Nah, ini adalah contoh dari linkage dalam kota di Central Park, New York, di mana terdapat aliran linkage antara Manhattan dengan Central Park tersebut. Nah, kita melihat Central Park itu adalah suatu taman kota yang sangat besar di New York, dan ini menjadi masterpiece dari arsitek lanskap Frederick Law Olmsted. Nah, di sini linkage terjadi antara Central Park dengan kawasan Manhattan, New York, dan uniknya ini ada kawasan pedestrian atau jalur pedestrian yang sangat dominan dan tidak terpotong oleh jalur kendaraan. Jadi mobil dan jalur kendaraan bermotor lainnya akan mempunyai jalan underpass atau flyover. Jadi tidak ada yang berpotongan dan aman bagi pedestrian. Nah, kita terbang ke Dubai, ya, mungkin Anda sudah pernah ke sana atau melihat dari media massa. Ada yang namanya Palm Al Jumeirah di Dubai. Nah, bentukan ini adalah artificial island sebetulnya. Nah, ini adalah bentukan linkage terbesar yang dibuat secara sengaja dengan desainernya, yang menunjukkan atau menggambarkan batang atau pelepah dari palm. Nah, di sini uniknya batang-batangnya itu jalur-jalur linkage atau jalur jalan kendaraan, dan bahkan ada juga semacam MRT di sana. Nah, di dalam masing-masing pelepahnya itu ada kafling-kafling rumah mewah, dan di ujungnya ada Hotel Atlantis yang katanya itu adalah bintang 7, ya, hanya 2 bintang 7 di dunia ini, ya, bukan bintang 5 lagi, ya, tapi bukan bintang 7 sakit kepala, ya. Ini adalah hotel kelas bintang 7 yang sangat eksklusif. Nah, dari Dubai kita kembali ke Yogyakarta, ya, kita melihat ada sumbu filosofi Yogyakarta. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ada sumbu imajiner, ya, yang
secara filosofis menghubungkan antara Gunung Merapi di utara dengan Laut Selatan. Oke, dan di tengah-tengahnya itu melalui Tugu, ya, kemudian Malioboro, kemudian Keraton, alun-alun utara dulu, masuk Keraton, kemudian alun-alun selatan dan ke Laut Selatan itu sendiri. Jadi di sini merupakan suatu linkage yang sangat kuat, baik secara fisik maupun intangible atau non fisik secara filosofinya. Nah, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan pada segmen pertama ini, dan silahkan Anda merefer kepada bacaan-bacaan berikut ini untuk bisa belajar lebih lanjut, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Agus Dharma Tohjiwa dan membahas mengenai teori place. Baik, saya kembalikan kepada Pak Agus Dharma. Terima kasih. Terima kasih Bu Irina. Jadi demikian tadi segmen 1 Bu Irina telah menyampaikan tentang penjelasan teori linkage, hubungannya dengan proses perancangan kota. Nanti kita akan sambung ke teori yang berikutnya di segmen kedua. Saat ini kita break dulu untuk kita lanjutkan di segmen yang berikutnya. Jumpa lagi dengan kami di sini pada segmen kedua perancangan kota yang kali ini membahas mengenai teori linkage dan teori place dalam perancangan kota. Setelah tadi saya sampaikan teori linkage dan contoh-contohnya dalam segmen pertama, maka segmen kedua ini akan dijelaskan oleh Pak Agus mengenai teori place. Silakan Pak Agus Dharma. Baik, terima kasih Bu Irina. Kita lanjutkan saja. Segmen kedua ini adalah tentang teori-teori di urban design, khususnya tentang yang berhubungan dengan place theory. Seperti telah diuraikan pada pertemuan yang lalu bahwa di tahun 70-an banyak kota-kota di Amerika Serikat banyak terjadi perencanaan yang kurang baik, kemudian kotanya itu kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan lost space. Kemudian Roger Trancik mengeluarkan sebuah teori bahwa untuk membuat perancangan kota yang baik dia harus ada 3 layer teori yang dia ungkapkan, yaitu figure ground, linkage, dan place. Jadi teori place ini adalah teori yang dengan layer di paling bawah. Tadi linkage sudah diterangkan oleh Bu Irina tentang visual structure. Nah, place ini adalah sebuah teori yang berhubungan dengan meaning, dengan makna. Nah, teori ini berkaitan dengan space yang berhubungan dengan pemahaman atau pengertian terhadap budaya atau karakteristik manusia terhadap ruang fisik. Space itu adalah void yang hidup yang mempunyai keterkaitan secara fisik. Space akan menjadi place apabila diberi makna kontekstual dari muatan budaya atau potensi muatan lokal. Jadi place itu adalah space yang mempunyai meaning. Nah, salah satu keberhasilan pembentukan place ini
dikemukakan menggunakan teori yang lain, yaitu teori citra kota atau city image. Teori ini ada di bukunya Kevin Lynch, sudah lama sekali ini, tahun 1960, The Image of the City, tapi sampai sekarang masih menjadi salah satu grand teori yang dipakai dalam urban design. Menurut dari penelitiannya selama 5 tahun di 3 kota di Amerika Serikat, Kevin Lynch berpendapat bahwa citra kota itu dibentuk oleh 5 elemen, yaitu path, edges, district, nodes, dan landmark. Path itu jalan, edges itu adalah tepian dari sebuah kawasan, district itu adalah kawasannya, nodes itu titik simpul atau pertemuan, pertigaan, perempatan, dan landmark itu tengaran atau objek yang menjadi monumental di kawasan tersebut. Citra kota ini akan kami sampaikan di pertemuan nanti, lebih detail dan contoh-contohnya lebih dalam. Ya, ini contoh dari teorinya tadi Kevin Lynch tentang citra kota. Jadi ada 5 elemen yang membentuk city image. Nah, di teori tersebut kita bertemu dengan 2 definisi. Definisi pertama adalah imageability, yaitu kualitas secara fisik suatu objek yang memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. Jadi kualitas citra kotanya itu adalah imageability. Nah, imageability ini dibentuk oleh 5 elemen pembentuk tadi. Jadi kekuatan imageability tergantung dari kuatnya 5 elemen tersebut. Yang kedua ada konsep legibility. Legibility atau kejelasan atau keterbacaan suatu kota. Jadi mungkin kalau kita pernah masuk sebuah kawasan dan kita bingung keluarnya, kita nyasar, udah muter-muter, tadi kayaknya lewat sini kok masih, karena sama semua grid gitu ya, kotak-kotak udah muter-muter nggak ketemu-ketemu, nanya-nanya. Nah, itu berarti legibility-nya rendah. Jadi kawasan tersebut tidak terbaca oleh cognitive map kita. Nah, ini semakin baik imageability-nya, maka suatu kota semakin tinggi legibility-nya. Nah, teori citra kota atau teori place ini kemudian juga teori yang berhubungan dengan the spirit of place. Ya, ini lebih ditekankan lagi kalau di bidang arsitektur itu oleh Christian Norbert Schultz dengan bukunya Genius Loci. Jadi Genius Loci itu sebenarnya isinya tentang the spirit of place. Jadi bahwa spirit of place itu merupakan totalitas kawasan yang kemudian membentuk environmental karakter lingkungan. Nah, ini jadi Genius Loci itu merupakan memberikan atmosfer atau suasana berbeda tiap tempat. Tiap tempat punya suasana berbeda. Itu yang dimaksud dengan Schultz sebagai Genius Loci. Nah, kesadaran akan genius of locality atau kejeniusan lokal bermakna pada karakter lokal di mana tempat masyarakat tersebut tinggal atau dwelling. Untuk mengetahui genius loci suatu tempat, elemen perlu diamati adalah batasan atau boundaries tempat tersebut dan dikelompokkan menjadi 2 biasanya, ada yang bersifat natural, ada yang bersifat man-made place. Nah, man-made place ini yang merupakan bagian dari arsitektur dan urban design, di mana dia akan menciptakan sebuah dunia kecil atau mikrokosmos. Nah, arsitektur memvisualisasikan genius loci ini untuk menciptakan dorongan untuk bermukim. Nah, dwelling place ini memiliki karakter tertentu dan makna kehidupan masyarakat. Jadi dwelling place ini yang nanti membuat suatu pola-pola kegiatan atau pola-pola budaya yang membuat suatu karakter dari sebuah lingkungan buatan. Seperti contoh itu misalnya itu adalah kota-kota di Eropa, di gambar sebelah kiri itu. Yang atas itu kota di Paris, yang di bawah itu kota di Milan. Itu adalah kota-kota yang terbentuk dari sebuah dwelling place yang menghasilkan genius loci. Nah, kemudian ada teori lagi
Ada banyak teori-teori sebenarnya yang tentang place ini. Yang berikutnya adalah sense of place. Nah, sense of place ini terbentuk dari interaksi dinamis antara manusia, lingkungan, dan budaya. Jadi menimbulkan rasa dari sebuah place. Harus ada interaksi. Jadi kalau tadi genius loci itu adalah lebih ke arah environment-nya, kalau sense of place itu adalah rasa. Jadi ada interaksi antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Manusia akan mulai bisa memberikan nilai pada tempat dengan yang lain, perbedaannya ketika ada perbedaan makna, ada perbedaan persepsi dari tempat tersebut. Kemampuan untuk merasakan nilai dari tempat diyakini bisa muncul karena tempat tersebut memiliki sense of place. Jadi kenapa kalau kita berbeda, misalnya gitu ya, kita dirasa di alun-alun Jogja dengan di Monas misalnya ya, karena memang dua tempat itu memiliki sense of place yang berbeda. Oke, ini secara teorinya kita ada dua, yang bagian kiri itu adalah place, di tengahnya yang kanan itu adalah sense of place. Jadi sense of place itu terbentuk oleh 3 elemen. Yang pertama pasti ada physical setting fisik, ya kan? Ini berarti arsitek dan urban designer banyak berkecimpung di sini. Yang kedua ada activity. Kalau udah ada wadahnya, maka harus ada manusia yang beraktivitas. Yang ketiga meaning atau persepsi atau pemaknaan dari manusia yang beraktivitas di setting fisik tersebut. Nah, interaksi 3 ini menghasilkan sebuah sense of place yang berbeda-beda di masing-masing tempat. Kemudian kita masuk ke, sebenarnya ini bukan sebuah teori tapi sebuah konsep ya. Jadi kalau kita tadi menyatakan bahwa suatu daerah tertentu memiliki spirit of place, kemudian daerah tertentu memiliki sense of place gitu ya, yang terbentuk given gitu kan, yang terbentuk sudah dengan berjalannya sebuah peradaban. Tapi sejak tahun 80-an ada sebuah konsep di mana perencanaan kota sudah mulai menjadi suatu ilmu yang tersebar luas di seluruh dunia. Itu ada sebuah konsep perancangan kota yang dinamakan placemaking. Placemaking adalah cara untuk menciptakan ruang maupun ruang luar yang spesial. Terjadi proses transformasi ruang menjadi tempat. Jadi pembentukan place itu yang biasanya natural, alami, berjalan dengan seiring dwelling tadi atau proses bermukim tadi, itu kemudian dicoba untuk bisa nggak kalau direkayasa, bisa nggak kalau dibuatkan, direncanakan gitu kan. Nah ini banyak digunakan mulai di atas tahun 70-an oleh arsitek lanskap, arsitek, perancang kota untuk membangun sebuah misalnya alun-alun, taman, jalan, tepi laut yang menarik orang karena menyenangkan dan menarik sehingga terjadi interaksi aktivitas di sana. Nah, placemaking adalah proses di mana masyarakat melakukan partisipasi dalam membentuk ruang bersama. Nah, ini perencanaannya terjadi semacam participative planning ya. Jadi perencanaannya bersama masyarakat, nanti juga pelakunya masyarakat. Nah, arsitek dan urban designernya membantu untuk mewujudkan itu. Biasanya ada semacam triangulasi gitu ya antara beberapa pihak sehingga tercipta apa yang diinginkan. Kalau jenisnya itu ada 4 di sini, ada standar, strategic, tactical, dan kreatif placemaking. Nah, yang paling banyak dipakai itu yang keempat, yaitu kreatif placemaking. Mungkin kalau di Jakarta ada kreatif hub, sekarang ada tempat-tempat kumpul-kumpul komunitas. Itu sebenarnya upaya menciptakan place
Misalnya kesan ada vintage, ada industrial gitu kan. Kemudian di situ ada komunitas misalnya otomotif, komunitas kopi dan sebagainya, itu adalah sebuah, bisa digolongkan sebagai placemaking. Nah, kriterianya tetap sebuah placemaking itu harus ada 4. Jadi pertama, uses and activities. Yang kedua, comfort and image. Yang ketiga, accessibility dan linkage. Kembali linkage ikut di sini. Dan yang terakhir, sociability. Nah, ini diperkuat lagi placemaking ini dengan adanya sosial media, ya kan? Itu masuk yang keempat, sociability-nya itu sebenarnya. Itu ada beberapa aplikasinya. Jadi kalau activities itu adalah vital, real, active, organic. Kemudian comfort itu adalah safe, clean, walkable, gitu ya, stable, atraktif, eco-friendly. Kemudian accessibility-nya itu adalah walkability, connectivity, proximity, dan yang sociability-nya itu adalah equity among residents. Jadi harus bisa masyarakatnya itu mempunyai persamaan hak yang sama, menikmati place mereka bersama. Di dalam placemaking terdapat proses perencanaan, manajemen, dan pemrograman, dan pembentukan ruang yang terpadu. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penggunaannya itu sudah ada tahapannya. Tidak hanya sebatas merancang, namun placemaking dilakukan demi menyatukan masyarakat dan mempertahankan budaya lokal. Dalam konteks mempertahankan budaya lokal, proses placemaking menjadi penting dalam produksi ruang sosial dan ruang interaksi. Jadi placemaking itu sebenarnya ajang untuk memproduksi ruang sosial dan ruang interaksi dalam sebuah kawasan kota, gitu ya. Yang semakin hari ruang-ruang ini terasa semakin hilang, semakin individual, semakin semakin hilang rasa humanisnya, kemanusiaannya. Ini contoh, ini adalah misalnya yang sebelah kiri itu adalah bagaimana sebuah jalan yang dijadikan place oleh masyarakat di Amerika Serikat, gitu kan. Yang tadinya mungkin mereka komunitas itu saling tidak peduli, nah sekarang menjadi sebuah place yang hangat, tempat untuk bersosialisasi, tempat untuk misalnya ada seniman-seniman berkumpul. Ini di Bandung juga ada, jadi tempat seperti ini. Kemudian yang kanan itu sebuah triangulasi yang ada dari seniman mural, kafe, pedagang kaki lima. Mereka itu membuat sebuah place di Bogota, di mana ada kreativitas seniman untuk membuat mural di bangunan-bangunan tersebut. Kemudian kafe membentuk pelayanan, dan kaki limanya disediakan tapi dengan rapi, dengan bersih, gitu kan, sehingga menjadi place yang nyaman. Baik, demikian tadi teori place ya, karena ada beberapa teori yang disampaikan yang berhubungan dengan urban design. Nanti kita akan lanjutkan di segmen 3 tentang contoh-contoh dari place itu bagaimana, yang akan disampaikan oleh Bu Irina. Terima kasih.
Kita bertemu lagi masih di acara literasi program tim teaching perancangan kota. Kita lanjutkan ke segmen yang ketiga ini, di mana akan Bu Irina akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari aplikasi teori place dalam perancangan kota. Baik, kita langsung saja mempersilahkan Bu Irina untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Agus Dharma Tojiwa. Baik, rekan-rekan mahasiswa, para pemirsa, kita kembali bertemu di segmen ketiga dengan memberikan contoh-contoh place dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Nah, place itu tentunya terbentuk kalau diciptakan oleh manusia. Jadi ada ruang, tapi ruang itu tidak ada artinya bila tidak ada manusianya. Nah, kita sebagai manusia itu menciptakan place itu sebagai tempat yang nyaman untuk kehidupan atau aktivitas kita. Maka kegiatan itu dinamakan place making atau cipta loka. Jadi memang ruang itu kalau diterjemahkan, ya, kalau bahasa Inggris space dan place itu beda ya. Kalau di bahasa Indonesia semua diterjemahkan ruang, jadi kurang jelas artinya. Makanya kita sering memakai aslinya sebagai kata place. Tetapi senior saya dulu, almarhum Profesor Eko Budiarjo, beliau mengemukakan kata loka untuk mengganti place. Jadi place making bisa diganti dengan cipta loka. Saya kira ini suatu padanan yang cukup tepat dan bisa kita pakai. Baik, tadi Pak Agus Dharma telah menjelaskan mengenai definisi place. Nah, tentunya kita melihat di sini sebagai contoh ada place itu adalah suatu spesifik area atau wilayah atau kota, negara, atau bahkan dalam bentuk terkecilnya adalah bangunan dan ruang dalam bangunan yang digunakan untuk kegiatan manusia atau bisa menjadi tempat perlindungan manusia untuk melakukan kegiatan dengan berbagai sistemnya. Nah, ada satu literatur yang cukup klasik yang sampai sekarang masih dikenal, yaitu The Concise Townscape oleh Gordon Cullen yang berusaha mendefinisikan place dan konteks melalui hubungan antar individu dengan ruang fisiknya. Jadi bagaimana individu itu merasakan suatu kesan. Tadi Pak Agus Dharma menyebut sense of place. Nah, itu bisa berlaku di sini. Jadi kalau kita memasuki suatu area, ruang terbuka, ruang di antara bangunan, ruang di antara arc atau lengkungan jalan di kota-kota medieval itu, pertengahan itu ada sensasi yang aneh atau sensasi tertentu yang kita rasakan. Nah, itulah yang disebut dengan sense of place dan juga di sini dikaitkan dengan visual theory oleh Gordon Cullen. Jadi Gordon Cullen menyusun suatu puzzle atau berbagai kesan ruang, misalnya nih here and there. Jadi kalau orang merasakan keberadaan kita di sini, berarti otomatis orang akan menerima kenyataan bahwa di tempat lain ada there atau di sana, seperti itu ya. Nah, kalau Anda tertarik bisa membaca bukunya sendiri. Ini termasuk klasik dan sampai sekarang masih ada yang menyitasi ya. Kemudian buku Cullen ini juga disusun seperti buku pattern language-nya Christopher Alexander ya, bahasa pola. Jadi ada interpretasi subjektif kepada ruang atau loka yang didiami. Nah, kembali ke sini lagi ya. Ini memang benar-benar banyak yang mengikuti atau mengambil inspirasinya, yaitu tadi mengenai great place. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita dapat menciptakan ruang yang hebat, ruang yang nyaman, ruang yang sociability gitu istilahnya ya, bisa berkegiatan sosial dengan baik. Kemudian ruang yang mempunyai nilai ekonomi
gitu. Ruang yang nyaman, ruang yang secara psikologis maupun sosial itu menyenangkan ya. Nah, ini memang banyak dipakai dalam urban design ya. Nah, ini adalah bukunya atau leafletnya mengenai placemaking. Tadi di segmen kedua Pak Agus Dharma juga telah membahas mengenai placemaking ini, dan proyeknya itu sendiri dinamai pps.org. Kalian juga bisa mencarinya di website www.pps.org. Mereka mulai dari teori menciptakan praktek placemaking menjadi suatu gerakan internasional. Dan ini uniknya adalah gerakan ini bersifat grassroots atau dari bottom up, bukan top down ya. Jadi ini lebih pada komunitas. Komunitas memiliki keinginan untuk bergerak. Nah, ini sangat penting sekali karena dalam masa seperti yang sekarang kita alami, masa pandemi, gerakan-gerakan seperti inilah yang membuat resilient city atau suatu kota bertahan, suatu komunitas, suatu masyarakat bertahan itu karena gerakan-gerakan semacam ini. Nah, contohnya di sini adalah manfaat dari public market atau pasar rakyat gitulah ya. Nah, pasar rakyat ini apa sih fungsinya gitu? Ternyata pasar rakyat ini satu, dia dekat dengan tempat tinggal. Kan kita selama pandemi diminta jangan pergi jauh-jauh ya, cukup di lingkungan tempat tinggal. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi untuk mendapatkan bahan-bahan pokok, bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Ini bisa didapatkan dari pasar rakyat ya. Kemudian pasar rakyat juga membuka kesempatan berusaha bagi UMKM. Nah, ini sangat bagus untuk menggerakkan roda perekonomian yang sempat mandek ya atau terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Kemudian juga pasar rakyat ini bisa membuat orang jadi aktif berinteraksi, aktif bersosialisasi. Kemudian bisa membuka peluang ekonomi baru. Yang tadinya mungkin kerja kantoran kena PHK, kemudian dia mungkin bikin kue atau menanam urban farming di rumahnya. Nah, ini menjadi peluang bagi ekonomi rakyat ya. Dan juga ini yang paling penting adalah akhirnya dari gerakan-gerakan masyarakat ini pemerintah bisa mendukung untuk merenew atau meredesain atau merevitalisasi mungkin pasar-pasar rakyat yang masih kurang baik ya. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk turun tangan bekerja sama dengan grassroots atau rakyat ya. Nah, ini kalau kalian lihat gambar ini sangat menarik. Coba ini apa ya? Ini adalah pasar rakyat di Kalau atau Myanmar. Ini sangat menarik karena pasar ini beradaptasi terhadap physical distancing atau jaga jarak fisik. Nah, kalau kita pernah mendengar berita baru-baru yang lalu itu ada klaster pasar, klaster kantor dan seterusnya ya. Nah, klaster pasar itu sebenarnya cukup berbahaya karena umumnya pasar tradisional itu orang berhimpit-himpitan ya, tidak ada jaga jarak. Kemudian lossnya kecil-kecil, jadi memang berbahaya bagi kesehatan. Nah, di Myanmar ini pasar rakyat di Kalau ini kelihatannya patut kita contoh, yaitu pasarnya dipindah ke jalan di depan pasar dan diberi jarak, diberi garis dan ditata dengan sangat rapi dan menarik. Jadi ini bisa menjadi objek turis juga ya. Jadi akhirnya selain untuk kebutuhan lokal, kebutuhan sehari-hari yang pokok bisa mendatangkan turis ya. Mungkin turisnya belum bisa dari luar negeri ya, dari luar kota mungkin ya gitu. Nah, ini bisa dicontoh seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini place di depan toko. Nah, ini juga salah satu cara merespon terhadap larangan atau himbauan untuk tidak berdesakan di dalam toko ya. Sehingga bahan-bahan makanan yang tidak laku atau belum laku karena pandemi itu
digelar di jalan, dan itu memudahkan orang untuk melihat dan membeli. Disitulah terjadi interaksi, disitulah terjadi place, loka yang diciptakan karena merespon terhadap suatu kendala. Jadi ini benar-benar gerakan dari bawah ya, dari masyarakat sendiri. Nah, kita kembali ke Yogyakarta ya, kota tercinta. Ini adalah suatu pedestrian pass. Jangan salah ya, meskipun itu ada turis-turis bule di situ, ini bukan di Eropa, ini di Yogyakarta atau di Malioboro. Ya, kita di sini melihat bahwa pejalan kaki, jalurnya pedestrian pass itu adalah bagian utama dari elemen visual kota yang dapat menghidupkan place atau loka. Nah, nilai sosialnya juga tinggi dan dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan raga masyarakat ya. Nah, kualitas lingkungan yang menarik, yang menjadi kunci untuk mendorong minat orang itu untuk berjalan kaki dan tidak menggunakan mobil lagi karena mengurangi emisi atau kualitas lingkungan. Ada 6 kriteria desain lingkungan jalur pedestrian yang baik, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada connectivity atau konektivitas. Kedua, ada linkage, ada keterkaitan antara moda transportasi. Jadi mungkin orang sudah jalan sampai titik tertentu, dia capek, dia mesti bisa dapat public transportation atau transportasi publik ya. Kemudian ada pola aktivitas komunitas, di situ komunitas UKM, berjualan dan seterusnya. Kemudian ada keamanan ya, jangan sampai kalau malam hari suasananya seram, lampunya kurang dan orang takut untuk berjalan kaki ya. Kemudian ada kualitas dari permukaan jalur pedestrian. Nah, kita lihat di sini ada contoh dari Jalan Sudirman yang di bawah itu ya. Jalan Sudirman sekarang memiliki jalur pedestrian yang sangat kualitasnya sangat bagus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat lebarnya sampai 12 meter dan ini sudah setara dengan kota-kota dunia lainnya. Nih kita patut berbangga juga nih, Jakarta sudah menjadi internasional standar ya dalam hal jalur pejalan kakinya. Nah, disitulah orang akan berinteraksi tapi masih bisa jaga jarak. Coba kalau pedestrian pasnya cuma 1 meter 2 meter, nggak bisa jaga jarak kan. Nah, kita mau lewat juga impet-impetan gitu ya. Nah, ini adalah pentingnya lebar pedestrian path ini untuk menjaga jarak. Dan tentunya konteks jalur pedestrian adalah titik-titik tertentu yang menjadi tujuan dari masyarakat. Nah, kita lihat sekarang place sebagai tempat olahraga, loka olahraga. Dalam masa pandemi ini, place ini bisa menjadi sarana untuk menyehatkan kita dan menyembuhkan jiwa dan raga. Nah, tentunya ini kita lihat gerakan ini ternyata tidak hanya di Indonesia, tapi sudah di internasional ya. Kalau kita lihat contoh yang di atas itu adalah di Jakarta sekitar Monas. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu di Amerika. Yang menariknya ini yang di Amerika adalah bekas dari highway ya, menjadi dibangun menjadi taman lingkungan. Nah, di Amerika juga ada contoh bekas stasiun kereta atau rel kereta itu dijadikan taman juga. Kemudian kalau kita di Jakarta mengenal Kemayoran, mungkin para pemirsa adik-adik ada yang sudah mengerti atau mungkin nggak mengalami ya. Dulu Kemayoran itu adalah lapangan terbang. Kebayang nggak? Itu dulu tarmak semua di sana. Nah, sekarang dibangun ada 3 zona ekosistem ya, zona ekonomi dan zona budaya. Makanya kita lihat di sana ada Wisma Atlet, ada zona pameran ya di Kemayoran, kemudian juga ada masih ada zona-zona untuk pemeliharaan hutan kota atau ekosistem. Nah, yang sebelah kanan bawah itu adalah gerakan orang yang di lingkungan perumahannya senam ya, senam pagi karena jaga jarak jadi jauh-jauhan gitu. Tapi cukup menarik ya, artinya manusia itu merespon bagaimana mereka survive dalam menjaga kesehatan dalam menanggulangi COVID nih ya, pandemi. Nah,
maaf ya, terbalik. Nah, ini ada contoh yang menarik di Paris, di Sungai Seine di Perancis. Ada perubahan dari linkage menjadi place. Apa itu? Bagaimana caranya? Nah, seperti kita lihat, linkage itu adalah jalur lurus. Oke. Nah, jalur lurus itu tidak ada kegiatan. Untuk menarik diberi apa? Alat ini adalah teropong kota. Nah, semua orang ingin tahu bagaimana ini. Akhirnya orang berkumpul. Akhirnya pada piknik di sana. Akhirnya kegiatan itu menjadi place. Nah, place dan storytelling ini adalah kisah place yang dari desa Cumalikizik di Bursa Turki telah berusia 700 tahun dan ditetapkan UNESCO menjadi World Heritage. Ini sangat menarik karena orang masih hidup di sana dengan cara yang sama, berupaya dengan membuat kerajinan, membuat makanan dan seterusnya, pertanian yang masih sama seperti 700 tahun yang lalu. Dan ini sangat menarik untuk diceritakan kepada anak cucu. Nah, ini adalah Taman Sari. Kita kembali ke Jogja. Taman Sari ini adalah bagian dari Keraton Yogyakarta yang menjadi place dengan diberikan fungsi baru. Yang tadinya adalah tempat mandi putri-putri keraton, sekarang dibuka untuk atraksi turis. Ini juga sangat menarik. Place-nya jadi berusia lanjut. Nah, ini adalah Dalem Pangeran di Yogyakarta, juga sebagai bagian dari Keraton Yogyakarta, yang sekarang mendapat fungsi baru, yaitu tadinya Dalem Pangeran Mangkubumen menjadi Universitas Widya Mataram, jadi kampus ya. Yang di bawah itu adalah Dalem Brontoningratan yang sekarang menjadi hotel. Jadi place yang sudah tidak terpakai karena budayanya berubah bisa diperpanjang usianya dengan memberikan fungsi kegiatan yang baru. Nah, terakhir ini kita kembali ke Jakarta lagi. Dan kita harus menjaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar, dan kita harus survive dan bangkit kembali untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada segmen ketiga kali ini, dan saya serahkan kembali kepada Pak Agus Dharma untuk menutup dari segmen ini. Terima kasih. Baik, kita sudah saksikan tadi Bu Irina sudah memaparkan banyak sekali contoh-contoh penggunaan place. Jadi demikian sudah kita tayangkan 3 segmen di program Team Teaching ini. Jadi kesimpulannya mungkin yang pertama, kita tadi belajar tentang teori linkage, itu tentang connectivity. Kemudian yang kedua kita belajar tentang teori place, yaitu bagaimana menciptakan ruang-ruang kota yang bermakna, yang mempunyai sebuah ikatan emosional dengan pemakainya. Dengan berakhirnya segmen ketiga tadi, maka selesai sudah acara literasi program teaching rancangan kota kali ini. Kita bertemu di program selanjutnya. Terima kasih.